bego amat sih yang buang sampah di sini. Jalan. Datang yang ketiga, wah sampah dia ambil dia bawa. Nah itu bagus. Jadi pesan saya kalau melihat sampah gak usah yang dibawa itu bukan foto tapi sampahnya yang dibawa. Jadi sekecil apapun bentuk sampah harap dimakan. Kalau nggak mau buang sampah. Nggak mau. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya mau tanya-tanya tentang pendakian gunung, khususnya Gunung Gede ya guys. Tapi kali ini saya nggak sendiri, saya mau tanya-tanya sama masih teman saya juga, yang namanya Bang Bolang. Dia itu salah satu porter yang ada di jalur pendakian Gunung Gede guys. Oke, jadi sebelum lanjut jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Bolang Adventure. Saya di posisi lagi di rumahnya Bang Piki. Channel siapa? Channel Bang Piki apa? Maaf saya nggak jarang buka YouTube. Pantesan Di kebun terus, di gunung terus, jadi saya mau di maaf. channel Story Randy guys. Jadi kali ini kita mau nanya-nanya tentang standarisasi pendakian Gunung Gede guys. Jadi apa aja kayak gitu. Gimana Bang Bolang? Untuk standarisasi pendakian apa aja? Ya, Apa aja yang harus dibawa ya? Bukan. yang boleh dibawa dan yang tidak boleh dibawa. Barang-barang yang tidak boleh dibawa seperti sampo, sabun, odol, dan tisu basah itu tidak boleh dibawa. Karena barang-barang tersebut bisa mencemari sungai dan kawasan-kawasan seperti tumbuhan di sana. Standarisasinya apa aja? Untuk standarisasi pendakian, mungkin yang saya tahu di sini saya hanya mengingatkan sedikit apa yang sering dibawa, yang diwajibkan seperti Seperti naon? seperti P3K itu sangat berguna sekali untuk P3K. Kebanyakan orang menyepelekan P3K. Karena mungkin dirinya merasa sehat. Kalau dirinya merasa tidak enak, gak mungkin naik gunung dong. Jadi di sini saya mengingatkan seperti P3K, P3K-nya dibawa. Terus untuk logistik mungkin bisa cukup untuk di perjalanan, tapi diusahakan yang bergizi. Seperti apa ya? Saya soalnya sering makannya gorengan di sini mas, saya sanggup gorengan, udah itu aja. Menurut saya bergizi, kuat udah. Tapi nggak tahu untuk para pendaki, ya paling yang saya tahu biasanya di pendakian itu. Oh iya, ngomongnya kayak gitu. Ya gitu aja paling untuk standarisasi pendakian. P3K-nya di bawah, logistik cukup untuk 2 hari ke depan, tenda, matras, alat masak, ponco atau jas hujan, baju ganti, sleeping bag, sepatu. Ya. Itu diwajibkan dibawa. Nah, jadi kan banyak orang yang nanya-nanya nih, karena yang banyak banget orang yang mau naik gede, tapi mereka nggak tahu apa aja yang harus dibawa kayak gitu. Jadi sekarang Bang Bolang udah kasih tahu ya guys. Terus jalur Putri sama Cibodas, enakan mana sih Bang? Kalau menurut saya sih jalur Putri, Cibodas, dua-duanya enak. Kalau kita ngejalaninnya sambil menikmati. Sambil Jadi kopi. ya promosi kopi atau endorse. Betul. Nah, jadi enakan mana? Jadi kalau menurut saya pribadi enak dua-duanya sih. Pasti ada gak enaknya dong. Untuk gak enaknya, untuk trek Cibodas. Trek Cibodas itu landai. Dilihat landai. Jadi dijalanin itu kok ribet ya. Orang nanya yang benar. Jadi maksudnya enaknya gini. Trek Cibodas itu enaknya landai, jadi kita bisa menikmati wahana-wahana di sana seperti wahana air terjun Ciberem,
pemandian air panas, terus Telaga Biru, banyak pokoknya wahana-wahana yang lainnya yang ada di trek Cibodas itu. Kalau trek Putri, Kalau trek Putri itu saya enaknya kalau misalkan waktu mepet nih, misalkan mau masuk kerja, itu kita bisa pakai trek Putri karena itu bisa dibilang trek Putri itu pendek ya. emang perbedaannya berapa kilo? Perbedaannya itu yang saya tahu, saya kurang tahu, tapi saya sering dengar itu trek Putri itu 6 kilo, 6 kilo. 6 kilo 7 kilo lah. Kalau pihak Putri ya guys. Via Putri. Kalau pihak Cibodas, Kalau via Cibodas itu untuk menuju puncak Gede Pangrango itu 13 kilo kalau nggak salah. 13 kilo. 13 kilo. Oh jadi hampir 2 kali lipat guys. Iya, Jadi hampir. yang dekat itu pihak Putri guys. Terus titik mata air jalur Putri dan Cibodas di mana aja? Barangkali masih banyak orang yang nggak tahu. Kalau titik Putri ya, kalau Cibodas sih kita nggak usah nerangin titik air di Cibodas karena jalur Cibodas itu Banyak. jalur air. Banyak banget. Jadi jalurnya itu udah jalur air lah. Kalau Putri itu bukan jalur air. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Gede via Putri, diusahakan banyak bawa air lah. Takutnya kita kehabisan air di jalan buat masak. Jadi untuk titiknya kita bisa temukan titiknya itu di perkebunan Tanah Merah. Oh iya ya, sebelum Tanah Merah. Iya, pokoknya di Tanah Merah di area situlah perkebunan. Dan nanti ketemunya lagi sama air kalau musim kemarau. Sekarang kan lagi musim kemarau. Jadi titik air itu kita bisa temukan di alun-alun Surya Kencana Barat yang ada plang antara Puncak Gede sama Salabintang. Terus kan sekarang lagi musim kemarau. Gimana air di sana? Untuk air di sana sekarang lagi surut. Lagi surut. Terancam surut sih. Tapi masih ada. Ya kayak tahun kemarin kan sempat surut juga air di surutnya. Kalau sekarang ada, kalau untuk masak ada. Jadi untuk para pendaki ya, ini kan lagi musim kemarau. Yang takut kehabisan air gak perlu bawa air banyak-banyak, dibawa banyakin duit aja. Kok bisa? Kan banyak warung. Oh iya Kan guys, banyak warung. guys. Jadi bawa duit aja. Bawa duit yang banyak aja, soalnya harganya juga lumayan beda kalau di sana. Bedanya gimana? Kok balik nanya? Kan abang yang ditanya. Jadi gini, soal harga, kebanyakan orang kan protes soal harga air yang dijual di kawasan Taman Nasional yang Pia Putri itu air itu bisa mencapai 25 sampai murahnya 15.000 lah. Itu sebenarnya kalau menurut saya sih nggak mahal, soalnya mereka punya membawa barang-barang tersebut ke puncak ataupun alun-alun atau di jalur itu memakai porter Gunung Gede itu kalau untuk 2 hari 1 malam 500.000. Nah kalau porter untuk para pedagang itu 300.000. Itu kapasitasnya cuma 20 kilo. Tuh jadi nggak mahal guys. Jadi mereka memakai jasa juga. Jadi untuk diperhitungkan lagi itu sebenarnya wajar lah. Sudah cukup. Terus ada pertanyaan lagi nih. Tempat camp yang view-nya enak, bagus gitu. Di mana? Nah, untuk tempat camp mungkin di pihak mana sih? Pihak Putri. Oh, untuk pihak Putri. Sama pihak Cibodas juga. Untuk pihak Putri itu tempat camp yang view-nya bagus. View bagus. Itu kalau menurut saya sih di alun-alun Surya Kencana Barat. Di barat. Jadi kalau misalkan kita naik Gunung Gede Pia Putri, kita punya teman nih misalkan kena trouble atau apalah, tapi dia sukses mencapai ketinggian 2.700 mdpl. Itu kan Surya Kencana udah ketinggiannya udah 7.700. Jadi view yang paling bagus itu di alun-alun Surya Kencana Barat. Jadi kalau misalkan dia malas untuk naik puncak, kita bikin tenda di situ, dia udah puas dengan view di depan tendanya. Baratnya belah mana?
barat yang dekat mata air yang mau ke Oh, puncak. oh. Kamu pas nu teu apal barat tuh. Kayak di Lagu Wali. Terus jalur Cibodas. Jalur Cibodas yang kebanyakan dipakai tempatnya camp itu di kandang badak. Mungkin karena mereka memilih di kandang badak karena ada dua pilihan untuk summit. Summit ke puncak Pangrango, satu lagi summit ke puncak Gunung Gede. Oh. Di situ pada bagus ya view-nya. Nah, di situ juga ada toilet. Toilet umum ada juga di situ, guys. Oh, jadi di gunung ada toilet? Ada toilet. Kalau via Cibodas ada toilet di kandang badak. Cuman badaknya nggak ada, badaknya di sini. Oh, iya badak dia, guys. Enggak, maksudnya badak. Badak. Kandang badak, guys. Oh, kandang badak. Cuman badaknya nggak ada. Kabur ke sini. Oke, Pen saya tuh bisi oh, hai. kecewa. Ihula. Oh. Subscribe story Randy. Ih. Oke, jadi apa sih pesan-pesan buat para pendaki? Kan sekarang kebanyakan kemarin lagi viral banget, banyak yang buang sampah sembarangan. Jadi pesan-pesannya apa? Untuk pesannya buat para pendaki, khususnya pendaki Gunung Gede ya. Untuk sampah, banyak kan orang nemuin sampah di jalur itu kayak kemarin tuh di jalur pas pos 5 itu ada sampah bertumpukan, bukan berserakan lagi, bertumpukan. Itu ada sampah, jadi mereka ngambil gambar. Banyak orang yang lewat, mungkin ratusan lah orang yang lewat, wah itu sampah anjing. Pendaki gak tahu etika atau peraturan di sini, buang sampah sembarangan dia jalan. Datang lagi pendaki yang kedua, ini sampah, bego amat sih yang buang sampah di sini, jalan. Datang yang ketiga, wah sampah dia ambil, dia bawa, nah itu bagus. Jadi pesan saya kalau melihat sampah, gak usah, yang dibawa itu bukan foto, tapi sampahnya yang dibawa. Jadi sekecil apapun bentuk sampah, harap dimakan. Kalau gak mau bawa sampah, nggak, maksudnya sekecil apapun bentuk sampah harap dibawa turun kembali, karena gunung itu bukan tempat sampah. Betul. Nah, paling gitu aja. Kalau misalkan teman-teman Bang Vicky ya, Bang Randy, teman-teman Bang Randy, kalau misalkan mau naik ke Gunung Gede, tolong jangan tinggalkan apapun selain jejak. Jangan ada yang diambil selain foto. Betul. Itu guys pesan-pesannya buat para pendaki. Saya di sini bukan bukan ngasih tahu ya, bukan, tapi di sini hanya mengingatkan. Mungkin teman-teman Bang Randy di channel Bang Randy ini banyak para pendaki yang udah tahu standarisasi pendakian dan barang-barang yang tidak boleh dibawa kawasan, mungkin banyak ya yang tahu. Saya di sini baru pemula, jadi hanya mengingatkan. Kita di sini sharing aja. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung rekan-rekannya Bang Randy, komen aja di bawah. Yang pasti yang mau mendaki harus sehat ya guys, jasmani dan rohani. Bukan harus bawa duit. Hanya duit pasti bawa lah, sehat pasti kebanyakan gitu orang, ya duit pasti bawa. Saya pernah, Bang bawa duit ya duit pasti bawa lah, tapi pas nyampe Putri dia naik, pas turunnya dia alasannya, Bang buat parkir nggak ada, habis. Jadi yang Lombok itu calo jasa parkir. Jadi buat duit yang banyak lah pokoknya. Kalau misalkan kita naik gunung bingung dari beban, aduh berat, gak mau, capek, berat. Buat duit aja yang banyak, kita sewa porter, jadi dibawain porter itu sebagai ojek carrier. Nah gitu. Satu lagi guys, untuk kalian ya yang suka bikin tenda di area-area kembang Edelweiss, kebanyakan orang jangan ngambil Edelweiss ya, tapi kalau nggak ada orang tetap dipetik. Jadi pesan saya, tolong jangan memetik atau memindahkan tumbuhan-tumbuhan tersebut ke tempat lain, termasuk bunga Edelweissnya. Hanya kalau ada orang yang mau naik gunung silahkan kontak aja langsung Bang Bolang. Ini IG-nya di sini guys. IG-nya di sini guys. Langsung aja kontak ya. Dia kalau mau tanya-tanya langsung boleh
via WhatsApp atau Instagram juga boleh. Ih, mantap, woy. Endorse. Atau di kolom komentar. Atau di kolom komentar juga guys. Cukup dulu ya pertanyaan kali ini. Dan jangan lupa minum. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini, di komen kalau mau yang nanya-nanya, jangan lupa di subscribe. Oke, see you in next video. Bye.